Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Roh Kudus, biar pengurapan-Mu yang tanpa batas itu mengalir sampai di mana kami duduk, di mana kami berada. Sebab kami tahu urapan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Dan aku berdoa, setiap orang dalam tempatnya masing-masing, taruh tangan kananmu di dada, amamu berdoa dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan pengurapan itu turun, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. In Jesus name, in Jesus name. Aku lepaskan pengurapan itu dari tempat ini. Dan aku berdoa setiap orang diberikan hikmat, pewahyuan, pengertian. Dan aku berdoa kuasa itu turun. Gelombang pengurapan itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, pengurapan-Mu sedang turun atas mereka semuanya tanpa terkecuali. Tuhan, Engkau dimuliakan. Dan aku berjanji, segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Sekarang ini turun. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian di antara kami. Mengurapi kami, memberikan pewahyuan dan pengenalan kami yang dalam. Bahwa kami berjalan seritme, seirama, sampai kami ngerti detak jantungmu. Menyenangkan hatimu sepanjang hidup kami. Dan Kau dapatin kami berkenan sampai garis akhir. Finish well, finish strong. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan mau terus berjalan bersama Tuhan tentunya setiap hari, sampai garis akhir hidup kita, didapatin menjadi hamba yang berkenan, didapatin menjadi hamba yang menyenangkan, dan menggenapi semua yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita mesti sadarin bahwa Tuhan punya rancangan, setiap pribadi kita berbeda-beda, punya tujuan dan maksud ilahi dalam kehidupan kita berbeda-beda. Kita akan mencapai destinasi Tuhan, kita akan menggenapi rencana itu kalau kita berjalan setiap hari di dalam hadirat-Nya, berjalan ngikutin apa yang Dia mau, bukan berjalan mau kita sendiri, bukan pakai pola pikir kita sendiri, bukan pakai cara pandang kita sendiri. Pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Cara pandang kita harus selaras dengan firman. Kacamata kita harus pakai kacamatanya Tuhan. Melihat segala sesuatu sejalan dengan firman. Makanya di Mazmur 119 ayat 105 ngomong begini. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nah, perjalanan kehidupan kita setiap hari, kalau tanpa diterangin oleh firman, kita akan tersesat. Kita akan pakai cara pandang kita sendiri yang kita anggap benar. Apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik, kita seringkali lakukan untuk kepentingan kita. Nah, fokus kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri loh. Tapi kita seringkali terjebak di area itu. Kita fokus pada kepentingan kita sendiri. Fokus kepada kebutuhan kita sendiri. Fokus kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk menggenapi rencana Tuhan. Banyak orang Kristen gagal di area sini. Kenapa? Dagingnya begitu nonjol. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidupnya begitu berkuasa. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, hanya ngikutin hawa nafsu. Hanya ngikutin nalurinya. Harusnya setiap langkah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya yang lahir baru, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Harusnya dia menaklukkan dirinya kepada Roh Kudus. Sehingga yang diperbuatnya, yang dilakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan berjalan semau kita sendiri. Dan anehnya Tuhan seringkali bawa kita ke dalam perjalanan-perjalanan yang kita nggak sangka. Yang kita pikir perjalanan bersama Tuhan itu everything is okay, baik-baik saja. Tapi kadangkala Tuhan bawa dalam perjalanan-perjalanan yang rumit. Tapi selama kita berjalan bersama Tuhan, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu, hari ini ngalamin apa dalam hidupmu? Kekhawatiran, kecemasan, bingung akan masalah depan, anak-anakmu, bisnismu, usahamu, atau apapun lah yang kamu mau perbuat, kamu lakukan. Nggak ada kejelasan. Kita lihat ke depan, kita nggak pernah tahu loh. Bapak Ibu, makanya firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Di dalam perjanjian lama, nggak ada flashlight, nggak ada listrik, nggak ada
apalagi lampu, spotlight dan lain sebagainya. Adanya hanya pelita, mungkin obor, mungkin penerangan yang sangat minim sekali. Tapi firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Pelitanya kecil sekali. Di dalam perjanjian lama, orang-orang dalam perjanjian lama zaman-zaman dahulu kala, dia pakai sepatu seperti sepatunya Aladin. Di ujung sepatunya itu ada tempat untuk menaruh pelita. Dan pelita itu hanya menerangi sejauh hanya selangkah ke depan. 2 langkah, 3 langkah ke depan, tidak kelihatan. Dia berjalan meski berhati-hati. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita ini berjalan seperti apa yang Tuhan mau, yang memancar dari kehidupan kita adalah benar-benar kehidupan yang menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan hidup kita. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, orang melangkah hanya step by step, supaya tidak terjerumus pada jurang, tidak terantuk batu, tidak tersandung. Sama seperti hidup kita hari ini. Melangkahnya kan step by step kan, hari demi hari. Makanya Alkitab katakan kan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari itu apa? Liburan udah selesai kok. Menghitung apa? Bonus, THR. Menghitung apa? Menghitung setiap harinya. Apa yang ku jalanin ini, apa yang ku lakukan ini, kira-kira berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Setiap langkahku nih loh, setiap perkataanku yang keluar dari lidah bibirku, setiap keputusanku, setiap yang aku mau kerjakan, lakukan ini kira-kira ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Atau hanya sekedar menghabiskan waktu sia-sia? Bapak Ibu bisa duduk di depan meja, depan televisi, bisa habiskan waktumu, bisa berjam-jam tanpa kamu sadari. Atau Bapak Ibu melihat handphonemu, scroll media sosial, kamu bisa habiskan waktumu begitu rupa tanpa kamu sadari. Tapi Alkitab katakan loh, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Setiap langkah kita ini, step by step itu harusnya mempermuliakan nama Tuhan, punya nilai dan punya makna. Bapak Ibu, engkau akan bertindak hati-hati. Makanya firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita nggak diterangin firman, kita pakai pola pikir kita sendiri, kita pakai cara pandang kita sendiri, kita berbuat semau kita sendiri. Makanya kita mesti ngerti ini. Supaya apa? Perjalanan hidup kita mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Coba lihat sepanjang kekacauan yang terjadi dalam diri kita. Selama ini kita ribut dengan orang, keputusan kita ambil salah, bisnis kita bangkrut, cara kita memanage uang kacau, sehingga kita mengalami kelabakan, kekurangan, bahkan kita berantem dengan orang lain, silang pendapat dengan orang lain, sampai kita nggak terima, dan akhirnya kita jengkel, kecewa, dan akhirnya kita tidak bisa berdoa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita berjalan semau kita sendiri, bukan diterangin firman. Harusnya setiap keputusan yang kita ambil, setiap apapun yang kita perbuat ini harus sejalan dengan firman. Harus sejalan dengan firman. Sehingga perjalanan kita pasti Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kata kitab Yosua, kalau engkau memperhatikan setiap langkahmu, engkau tidak melupakan firman Taurat ini siang dan malam, engkau merenungkannya, apa yang kau akan jalanin, apa yang kau akan lalui, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Mazmur pasal yang pertama juga ngomong yang sama. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-78, ayat yang ke-52. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Bapak Ibu, domba itu kalau udah malam tidak bisa melihat. Dia bergantung kepada gembalanya. Kayak kemarin Jakarta hujan deras sekali dari siang sampai sekitar jam 7-an. Saya lagi pergi keluar dengan istri saya. Dan ternyata di dekat perumahan kami ada segerombolan kambing. Dan karena dia udah malam, dia nggak bisa pulang. Dia hanya bergerombol di depan pintu gerbang. Karena matanya nggak bisa melihat ketika malam. Istri saya tanya, memang itu kalau malam kabur ya? Iya, ternyata domba juga begitu. Ketika malam dia matanya, pandangannya itu kabur. Dia bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Nah, disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Ternyata kadang ya perjalanan hidup kita setelah ikut Tuhan, diizinkan perjalanan kita ini lewat namanya padang gurun. Perjalanan yang tidak enak. Perjalanan yang seringkali kita bertanya sama Tuhan, loh Tuhan, aku kok ngalami kayak begini, kenapa? Tuhan,
Kok ini terjadi? Aku belum mengalami breakthrough dan terobosan. Kenapa kok ini selalu terjadi dalam hidupku? Aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku sudah cari Tuhan, aku tiap hari nyembah Tuhan, merenungkan firman, tapi kenapa belum terjadi terobosan? Orang banyak bertanya, why God, why? When God, when? Hari ini saya ngonselingin orang juga, orang bertanya, kenapa pastor? Orang pinjam sama saya, nggak mau balikin, nilainya gede sekali, 5 miliar lebih. Kenapa kok Tuhan belum jawab? Kenapa kok Tuhan belum bikin pertolongan? Hanya orang sekedar bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa kok begini? Padahal harusnya dipertanya, Tuhan maksudmu apa dalam kehidupan yang aku alami ini? Kan banyak orang ketika menghadapi masalah isinya komplain kan. Istilahnya menggerutu dan ngomel. Coba sekarang kita lihat di Keluaran pasal yang ke-13. Mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Ini kan bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ke-17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Nggak langsung dibawa ke negerinya orang Filistin. Oh, dari perbudakan menuju orang Filistin pasti dibabat habis itu. Karena belum prepare, belum ada persiapan. Kadang Tuhan izinkan kita itu lewat padang gurun, perjalanan yang nggak enak. Di sana Tuhan sebenarnya latih kita kok. Di-prepare supaya perjalananmu itu berhasil dan beruntung itu. Dekat sama Tuhan. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kadang diizinkan hal itu terjadi. Bapak Ibu, perjalanan kekristenan nanti kita akan bahas selanjutnya ya, lebih dalam lagi. Harusnya bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Dan Tuhan mau bawa ke level seperti yang Tuhan tetapkan. Kita harus berada di posisi di mana Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tapi prosesnya selalu lewat padang gurun dahulu. Selalu lewat persoalan dan masalah. Makanya kalau engkau ngadapin masalah, engkau ngadapin tekanan, engkau ngadapin impitan, persoalan, bersyukur. Itu tandanya kamu sedang berjalan, sedang dipimpin Tuhan di dalam pusat kehendaknya menuju destinasi Tuhan. Nggak perlu ngomel, nggak perlu gerutu. Nggak perlu cari kambing hitam, nggak perlu nyalain orang lain. Ya seringkali dipimpin padang gurunmu kan masing-masing berbeda. Ada padang gurunmu di dalam keluargamu. Kamu ketemu suami yang nyebelin dan bencek, ngeselin dan lain sebagainya. Kamu di perusahaan ketemu karyawan yang aneh-aneh. Ketemu dengan bos yang kelakuannya nggak jelas. Tetangga dan lain sebagainya. Kita punya padang gurun masing-masing. Sekolah padang gurun adalah sekolah kehidupan. Untuk meremukkan yang di dalam itu di-prepare. Suatu hari menghadapi orang-orang Filistin. Orang yang gagah perkasa itu. Untuk meruntuhkan tembok Yeriko, untuk mengalahkan kota Hai, mengalahkan orang-orang saksa yang gagah perkasa. Orang-orang Israel dibawa keluar tanah Mesir, tidak langsung dibawa menghadapi orang Filistin, dibawa dulu ke padang gurun. Supaya ketika mereka siap, mereka akan mengalami peperangan dan mengalami kemenangan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ternyata di padang gurun itu Tuhan sedang mempersiapkan. Bapak Ibu, kalau engkau ngadapin masalah, di padang gurun itu sebenarnya engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Apapun masalahmu lah, mau kesehatan, mau apapun juga, sakit penyakit, mau keuangan atau apapun, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Bapak Ibu kalau tahu, Bapak Ibu suka dengerin khotbah saya ini kan setelah beberapa bulan Agustus tahun lalu, setelah saya pulang dari Surabaya waktu itu, saya kan sakit parah. Sampai nggak bisa jalan sampai 11 hari. Dan Tuhan ternyata pulihkan saya. Hari yang ke-14-nya saya udah bisa khotbah. Jadwal khotbah banyak saya batalin karena saya benar-benar nggak bisa jalan. Karena ada penyakit yang lumayan parah saya alami. Dan dibalik penyakit yang saya derita itu karena memang ada kesalahan saya. Karena kita ini hadapin dua hukum di muka bumi ini, ada hukum roh dan hukum tubuh. Dan saya lawan hukum tubuh, akhirnya apa? Tubuh saya yang kena akibatnya. Dan Tuhan, puji Tuhan, pulihkan. Tuhan pulihkan. Waktu dalam menghadapi masalah kondisi yang parah itu, dan Tuhan ubahkan hati saya. Tuhan ubahkan hati istri saya. Motivasi kami diubahkan. Itu perjalanan yang mengubahkan yang di dalam saya. Enak nggak? Nggak enak. Ya, hampir nyawa taruhannya kok. Nyawa saya hampir selesai kok. Bapak Ibu kalau bisa bayangkan kalau waktu itu dipanggil Tuhan, Bapak Ibu nggak bisa dengerin apa yang saya sampaikan. Selesai hidup saya. Makanya sejak kejadian itu, saya jaga hidup, saya jaga pola hidup. Bapak Ibu kalau lihat saya
Saya lebih kurus, turun berat badan saya hampir 15 kilo lebih. Karena saya jaga pola makan dan jaga pola kehidup yang sehat. Saya mau umur panjang dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya komitmen dengan istri saya. Kita mau habiskan waktu berdua untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak pingin yang lain, hanya pingin nyenengin hati Tuhan saja kok. Nah, dengan kejadian-kejadian yang tidak enak tadi, diizinkan Tuhan untuk merubah yang di dalam ini. Kadang kita ini kan merasa paling benar. Kadang kita merasa paling hebat. Kadang kita merasa paling suci sendiri. Paling kudus, paling berkenan. Paling masuk surga sendiri. Sehingga kita merasa di atas angin terus. Padahal Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Kalau didapatin sesuatu yang tidak benar, Tuhan akan cabut sampai ke akar-akarnya. Karena Tuhan tertarik dengan yang ngisi di dalam hati kita. Nah, yang di dalam hati kita ini harus diberesin dulu. Lewatnya apa? Lewat proses perjalanan. Lewat padang gurun. Lewat proses peremukan. Dan kita tetap berada di dalam hadiratnya, berendam di dalam hadiratnya. Tetap fokusnya kepada firman, jalan dipimpin oleh Tuhan, bukan berarti perjalanan hidupmu enak-enak. Kadang dibawa ke dalam persoalan-persoalan yang rumit yang kamu sendiri nggak tahu jalan keluarnya apa. Jalan terus saja sama Tuhan. Kita lihat. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar di ayat yang ke-18 melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulangku di sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Dengerin baik-baik. Kalau engkau memberi hatimu sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Perlu dikhawatirkan nggak? Ketika engkau ngadapin padang gurun, masa-masa rumit, nggak ada jalan keluar, perlu dikhawatirkan kalau Tuhan jalan di depanmu? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang jadi masalahnya, kita seringkali lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, kita pakai pengalaman kita sendiri, kita pakai pengetahuan kita sendiri, kita pakai pola pikir kita sendiri, ya kita jalan mau kita sendiri. Ujungnya malah babak belur. Kalau hidup kekristenan kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan kita akan babak belur, hancur, nggak akan bernilai. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api. Bayangin, dalam perjanjian lama mereka dituntun tiang awan dan tiang api, lambang kehadirannya Tuhan. Dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, berjalan siang dan malam di dalam hadiratnya Tuhan, di dalam pimpinannya Tuhan. Harusnya kehidupan bangsa Israel berhasil kan? Harusnya semuanya menuju tanah perjanjian kan? Menikmatin susu dan madu dan kelimpahan kan? Tapi apa yang terjadi? Di ayat yang kedua, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dipimpin Roh Kudus loh harusnya kehidupan mereka siang dan malam. Hari ini kita akan lihat, bukankah Roh Kudus tinggal di dalam hatimu? Harusnya kita akan menyelesaikan sampai garis akhir segala sesuatu yang ditetapkan dalam kehidupan kita, seperti yang ditetapkan oleh bangsa Israel, harus menuju tanah perjanjian. Tapi pada kenyataannya di tengah perjalanan, mereka mengalami proses. Di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 mulai, mereka sengaja dilewatkan padang gurun untuk ngetes hati mereka. Sungguh hati sama Tuhan apa tidak? Baik Ibu, kalau engkau ngadapin masalah persoalan dalam hidupmu, sepanjang kita masih pakai tubuh daging ini, kita akan selalu ngadapin masalah. Kita akan selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang nyebelin. Kita akan selalu ketemu dengan orang-orang yang benceno. Kita akan selalu diremukkan. Kita akan selalu mengalami proses perjalanan padang gurun. Sampai akhirnya kita akan memerintah bersama Kristus. Dan respon hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Bayangkan apa yang terjadi. Dari berapa juta orang Israel yang masuk tanah perjanjian hanya 2 orang. Kaleb dan Yosua. Sikap hatinya benar di hadapan Tuhan. Dan sisanya generasi yang di bawah 20 tahun. Sisanya itu mati jadi bangkai di padang gurun. Kenapa? Sikap hatinya yang nggak benar. Bapak Ibu nanti baca di 1 Korintus
pasal yang 1 Korintus atau 2 Korintus pasal yang ke-10 dijelaskan di sana. Itu perjalanan kegagalan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu sebagai peringatan buat orang Kristen akhir zaman hari ini loh. Yang hidup hari ini loh. Harusnya berkaca melihat ternyata tidak semua orang sampai garis akhir. Karena apa? Nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Ngikutin maunya sendiri. Ngikutin egonya sendiri. Coba berapa banyak kita seringkali gerutu tanpa kita sadarin. Seringkali kita nyalain orang lain. Kita seringkali komplain dengan banyak hal. Harusnya kan kita jalan aja sama Tuhan. Sekalipun tidak enak. Kita tahu kok Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Ada tiang awan di tiang api yang di dalam perjanjian lama. Sekarang kita akan lihat di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 5 dan 6. Sebab bukan 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 18, Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Semuanya sudah terima Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Kita mengalami kelahiran baru. Di Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-25, ayat 27 dijelaskan. Ketika kita mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Tuhan taruh hati yang baru, berikan hati yang baru. Tuhan berikan roh yang baru, hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mulai diubahkan. Pola pikir kita mulai diubahkan sejak kita mulai belajar firman seperti ini. Sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Diubahkan terus. Nah, kita hari ini ada roh Tuhan di dalam diri kita. Amin. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dulunya sebelum kenal Tuhan, mata kita itu buta, gak ngerti kebenaran. Jalan mau kita sendiri, tanpa terang Tuhan. Kita merasa hebat, kita merasa benar, kita merasa pintar. Melakukan semau kita sendirilah. Pokoknya mekukuan, dablek ngeyelan, bencekno ngeselin, karpe dewe, keras kepala. Intinya model-model kayak begitu. Kalau hari ini kok masih seperti itu, kok perlu berubah dan bertobat. Apalagi hari ini masih gampang tersinggungan, gampang marah, gampang kecewaan. Kemarin saya ngajar, judulnya kecewa adalah umpan iblis. Bapak Ibu bisa cari di YouTube, dengerin khotbah saya. Banyak orang kecewa, sakit hati, jengkel. Padahal kecewa, sakit hati, jengkel adalah umpan yang ditaruh iblis untuk kita nih menjerat kita jatuh supaya kita nggak nyampe destinasi Tuhan. Berapa banyak orang gampang tersinggung hari ini. Kalau engkau gampang tersinggung, gampang marah, perlu bertobat dan berubah. Perlu bertobat dan berubah. Kalau enggak, kelakuanmu akan tetap sama dari tahun ke tahun. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu, Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Kemana engkau berada, engkau akan mengalami sesuatu yang ilahi. Bayangkan, ketika roh Tuhan tinggal di dalammu, Allah pencipta langit dan bumi itu tinggal di dalam dirimu. Harusnya kan hidupmu powerful dan dahsyat. Harusnya hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang seperti itu kan. Dan kita, perhatikan, dan kita hari ini mencerminkan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Hari ini, tubuh kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan tidak muka terselubung. Harusnya orang dunia sana bisa melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam diri kita. Suamimu yang belum bertobat mungkin, anakmu yang belum bertobat, tetanggamu yang belum bertobat, bosmu yang belum bertobat, atau siapapun lah keluargamu yang belum bertobat, harusnya bisa melihat kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung itu memancar keluar melalui hidup kita. Orang bisa melihat terang kemuliaan. Kita lihat lagi ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan bahasa Inggris, from glory to glory, from faith to faith, dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, semakin besar, kemuliaan itu semakin besar. Bayangkan, ketika kemuliaan Tuhan berjalan bersamamu, tinggal di dalammu, setiap hari kemuliaan itu semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar. Apa yang terjadi dalam hidup? Mulutmu begitu powerful dan berkuasa, urapanmu akan double porsi.
Hikmatmu akan bertambah-tambah. Pengurapanmu akan bertambah-tambah. Keahlianmu pasti akan ditambah-tambahkan. Otomatis berkat akan mengikuti kamu. Tidak mungkin tidak. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Dan di hadapan para lawanku, Allah menyediakan hidangan. Powerful enggak? Tapi berapa banyak orang sampai ke level ini? Kan tidak semua orang. Karena jalan maunya sendiri. Kekristenan yang sejati itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan berendam di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya ngajar tentang kedalaman, keintiman dengan Tuhan itu sampai 10 seri. Saya akan lanjutkan terus. Harusnya kekristenan kita masuk sampai ke dimensi kedalaman dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Makanya kalau hidupmu memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, keintiman yang berbeda dengan Tuhan, lama-lama kamu akan ngerti detak jantung Tuhan. Lama-lama kamu akan berjalan seirama dan seritme yang Tuhan mau. Kamu berjalan di dalam hadiratnya. Terus bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Naik level terus, naik level terus, naik level. Seperti orang Israel yang keluar dari Mesir, langsung dibawa ke padang gurun. Terus mendekati tanah perjanjian. Akhirnya menghadapi musuh. Terus sampai ke tanah perjanjian harusnya. Dengerin baik-baik. Setiap kita naik level, seperti yang Tuhan tetapkan, kita akan menghadapi musuh yang berbeda kekuatannya. Roh jahat yang berbeda kekuatannya. Nah, kita butuh hikmat, butuh pengertian, butuh pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berjalan setiap hari ya, tadi ya, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, supaya aku beroleh hati bijaksana. Di sisi lain, di 2 Korintus pasal yang ketiga, 16, 17, 18 katakan, kita akan bertolak dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Dari urapan satu pada urapan yang lain. From faith to faith, from glory to glory. Dari kemuliaan yang semakin besar yang manifestasi melalui diri kita. Bisa dibayangkan itu, betapa dahsyatnya hidupmu. Betapa powerfulnya harusnya urapanmu. Betapa hebatnya harusnya pengaruhmu. Bapak Ibu, kekristenan yang sejati itu, tiap hari pikul salib sangkal diri, lewat proses seperti ini. Reaksimu harus benar, cara pandangmu harus benar, tindakanmu harus benar, keputusanmu harus benar. Ketika engkau berjalan terus, Tuhan akan bawa, Tuhan akan urapi, Tuhan akan bawa engkau ngalami promosi dan peninggian. Pengaruhmu semakin besar. Dan kekristenan yang berjalan di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan bawa engkau memiliki pengaruh yang dan dampak bagi banyak orang. Tuhan butuh kita untuk memanifestasikan kuasanya di muka bumi. Untuk menjadi terang kemuliaan, menjadi kepanjangan lidahnya Tuhan, menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Bapak Ibu, harusnya kau memberi hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan hari ini. Amin. Amin. Sekarang kita akan lihat lagi. Di 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Coba renungin ayat ini. Kalau kita memperhatikan apa? Setiap langkahmu itu kan perlu diterangin oleh firman. Setiap langkahmu harus diterangin oleh firman. Di Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Orang Kristen harus ngerti firman. Orang Kristen rata-rata tidak ngerti firman. Dengar firmannya hanya sekedar di khotbah. Engkau harus ngalami Tuhan secara pribadi. Engkau harus merenungkan firman. Saya itu setiap hari makan firman. Saya dengar pengajaran sama Tuhan, guru-guru saya. Sampai hari ini saya dimentoring, diajarin sama mereka. Setiap hari saya renungkan firman, bukan untuk nyiapin khotbah. Saya kasih makan manusia roh saya. Saya kasih makan manusia roh. Setiap hari saya berdoa. Saya tiap hari lebih banyak waktu saya ketika saya nggak ada pelayanan. Hampir tiap hari saya berdoa dalam hadirat Tuhan. Saya pingin berendam dalam hadiratnya. Hampir tiap hari. Minimal 2 jam. Saya lakukan, saya pingin jadi hamba Tuhan itu yang menjadi penyambung lidah Allah. Menjadi orang yang diurapi. Dan di ujungnya saya itu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya pingin setiap langkah saya itu tepat seperti yang Tuhan mau. Kita tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri.
Dunia tambah jahat, penyesatan di mana-mana. Bapak Ibu lihat media sosial, orang yang kelihatannya ngomong firman, ternyata di ujungnya sesat loh. Ternyata yang ngomong bukan firman, bukan menyembah Yesus dan lain sebagainya. Kelihatan hikmatnya benar, ternyata di ujungnya menyimpang. Kalau kita nggak ngerti firman, kita akan mudah sekali digoyahkan. Belum lagi ketika engkau dihadapin padang gurun, engkau nggak tahu pakai ayat yang mana, engkau nggak tahu pakai pasal yang mana. Ketika engkau ngadapin masalah, engkau cari pendeta. Terus engkau cari pendeta, terus ditumpangi tangan, terus masalahmu selesai. Padahal engkau sendiri yang harus ngalami Tuhan. Hidupmu harus berkemenangan di hadapan Tuhan. Setiap orang Kristen harus ngerti firman, berjalan dalam firman. Firman itu yang nuntun hidup kita. Ketika ngadapin tantangan, ngadapin tekanan, hadapin himpitan, hadapin persoalan, kita tahu pakai ayat yang mana, kita tahu pakai pasal yang mana. Sehingga perjalanan kita terus bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Firman itu dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Tapi masalahnya, kita lebih banyak ngomongin firman atau ngomongin yang lain. Tergantung. Yang seringkali kamu isi manusia rohmu dengan apa? Kamu kasih makan manusia rohmu dengan apa? Nanti manifestasinya keluarnya itu dari lidah bibirmu ketahuan. Ngomong firman apa tidak? Saya sudah seringkali ngomong seperti ini. Bapak Ibu, kalau engkau pingin tahu isi hatimu seperti apa, lihat ketika engkau ngalami tekanan. Ketika engkau ngalami persoalan yang rumit, ketika engkau diberadakan masa sulit, lihat yang keluar pertama kali dari lidah bibirmu. Apa? Ngomong firman, ngomong janji Tuhan, ngomel, gerutu, marah-marah, atau cari kambing hitam. Membuktikan siapa yang di dalam diri kita. Firman atau yang lain. Jangan-jangan yang keluar bukan firman, malah kedagingan. Sikap tindakan yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harusnya kehidupan kita ini semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar kok. Kehidupan kekristenan itu harus mengalami pengurapan Tuhan. Harus. Engkau tidak bisa diurapin kalau engkau nggak berdiam di dalam hadiratnya. Tenggelam bergaul dengan firman. Alkitab katakan jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Ngomongin firman yang diomongin firman. Mazmur katakan jangan lupa engkau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Merenungkan. Siang dan malam nggak bisa dikompromi lagi kok. Mazmur pasal yang pertama katakan seperti itu. Merenungkan. Bagaimana engkau merenungkan kalau engkau nggak dengar firman Tuhan? Lebih banyak ibu-ibu dengerin perkataan orang lain yang jelek loh. Direnungkan sampai nggak bisa tidur. Buat apa? Renungkan perkataan suamimu yang nyakitin, malah bikin kesel, jengkel, dan kecewa kok. Yang perlu direnungkan adalah firman Tuhan siang dan malam. Itu nggak bisa ditawar. Supaya apa? Pikiran kita ini selaras dengan firman. Kalau ketika pikiran kita ini selaras dengan firman, tindakan kita selaras dengan firman. Dengerin baik-baik ya. Manusia ada tiga bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Rohmu diselamatkan ketika engkau mengalami kelahiran baru. Dan jiwamu itu berbicara tentang pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu. Itu diperbarui setiap hari ketika kita merenungkan firman. Diselaraskan dengan firman. Ketika firman ini kita kasih makan manusia roh kita, kita dengar lewat telinga kita, terutama kita perkatakan, waktu kita ngomong firman, telinga kita dengar. Itu akan memperbarui. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pola pikir yang salah, cara pandang yang salah, yang tidak sesuai dengan firman, diluruskan kembali. Pikiran kita, kehendak kita, yang tidak sesuai dengan firman, diluruskan kembali. Kemauan kita, perasaan kita, harus sejalan dengan firman. Karena di area jiwa ini, setan akan banyak bicara. Setan itu bicaranya lewat di area jiwa. Pikiran, perasaanmu, dan kehendakmu. Ini nggak suka firman sama sekali. Suka tidak suka harus kita paksa makan firman dan merenungkan firman. Makanya Mazmur katakan jangan lupa engkau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Di ujungnya apa? Supaya engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah setiap musimnya, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Saya berdoa ada orang-orang yang haus dan lapar. Ini ya, heart of worship kok. Hati yang menyembah kok. Hati yang menyembah itu hati yang didedikasikan untuk Tuhan sepenuhnya. Menyembah itu bukan bicara ngomong lidah bibir kita tok.
Itu berbicara yang di dalam hatimu nih nempel sama Tuhan. Penyembahan itu bukan sekedar bahasa roh. Bukan ngomong nyanyi lagu haleluya 12 kali. Penyembahan itu adalah mempersembahkan seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. Jadi korban yang berkenan, yang kudus, dan sempurna di hadapan Tuhan. Mendedikasikan seluruhnya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kan dibutuhkan proses pikul salib sangkal diri mati tadi. Banyak orang mulutnya nyembah Tuhan di gereja, terus pulang ke gereja sudah maki-maki pasangan hidupnya. Mobilnya diserempet, udah teriak-teriak histeris kayak orang kerasukan setan. Banyak sekali. Banyak orang nyanyi haleluya haleluya di gereja, pulang udah lupa dengan apa yang dikatakan, apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan pendetanya. Sibuk mikirin makan di mana, restoran yang mana yang paling enak, dan lain sebagainya. Penyembahan itu dari dalam hatimu yang diubahkan setiap hari. Step by step, diubah, dituntun oleh firman langkahmu. Setiap langkah kita harus dituntun dengan firman. Bapak Ibu bisa bayangkan, setiap tindakanmu harus sesuai firman apa tidak. Patokan kita melangkah itu adalah firman. Ini yang kulakukan ini sesuai firman apa tidak. Keputusanku ini sesuai firman apa tidak. Kira-kira menyenangkan hati Tuhan apa tidak. Yang aku perbuat ini kira-kira sesuai dengan prinsip kerajaan Allah apa tidak. Setiap langkah kita. Bayangkan kalau setiap langkah kita berjalan hati-hati. Berjalan hati-hati setiap hari. Sesuai dengan firman. Kamu berjalan di dalam hadirat Tuhan. Dipimpin oleh hadirat Tuhan. Terus masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Lama-lama kita menjadi orang Kristen yang memiliki kepekaan yang tajam sekali. Dekat dengan Tuhan. Pingin Tuhan lebih dari apapun. Pingin ngalami Tuhan lebih dari apapun. Harusnya kekristenan yang sejati itu ke level itu. Bukan jalan mau kita sendiri. Setiap hari jalan. Setiap hari ini aku berjalan dalam kekudusan. Besok aku berjalan dalam kekudusan. Berjalan dalam kekudusan. Besok tiap hari begitu. Hari ini aku berjalan dalam kesucian pikiranku, hatiku, perasaanku, kemauan. Besok berjalan lagi. Berjalan lagi. Hari ini aku penuh hikmat. Besok ditambahin hikmat. Aku hari ini berjalan dalam pengurapan. Besok berjalan dalam pengurapan. Seperti bola salju. Gulung semakin gede. Semakin gede, semakin gede. Bayangkan apa yang terjadi dengan hidupmu. Powerful apa enggak? Masih mau nangis teriak-teriak minta ditumpangin tangan Ibu Jenny atau kamu cari Tuhan sendiri? Hah? Mau cari Tuhan sendiri atau masih minta tumpangi tangan pendeta dinubuatin? Dihoyak-hoyak rambut sampai gundul semua. Enggak akan terjadi breakthrough dan terobosan. Ini waktunya kita berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Amin. Masuk ke dalaman hati Tuhan. Masuk memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Intim, dekat, terkonek terus kemana-mana. Bayangkan, semakin kau memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, kau memiliki kepekaan yang tajam sekali. Kepekaan yang tajam. Tiba-tiba engkau memiliki hatinya Tuhan. Karena kita menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, kita akan memiliki karakter seperti Tuhan. Kita nyembah diri sendiri, kelakuanmu benceno, ngeselin, jelei, nyakitin, kelakuan buruk, jelek, keras kepala, angkuh, sombong, dan belagu. Kamu nyembah setan, kelakuanmu sama seperti iblis. Kita menyembah Tuhan, karakter kita sama seperti Tuhan. Tiba-tiba kita memiliki empati. Yang dulunya kikir, pedit, melekik. Kalau belanja ke pasar ditawar, bang ini buahnya berapa mas? 15.000, boleh nggak 5.000? Sekarang nggak boleh ya. Ibu-ibu jangan nawar sama pedagang-pedagang yang susah itu, jangan ditawarin. Kasihan mereka. 5.000, 10.000 nggak membuat kita miskin kok. Tapi ibu-ibu sukanya kan nawar-nawar kan? Kok nggak ada yang senyum ini? Kayaknya murah hati semua ini orang-orang ini. Harus belajar memiliki hati yang generous sekali. Karena apa? Hati Tuhan itu murah hati sekali. Ketika kita melihat orang yang berkesusahan, atau orang yang melakukan dosa, kita nggak cenderung mudah menghakimi kok. Kita pakai kacamatanya Tuhan, kita pakai hatinya Tuhan. Yang muncul belas kasihan. Tapi kalau hari ini ngelihat orang bikin salah dan kita hakimin semau kita sendiri, perlu dikoreksi loh hatimu. Kamu nggak pakai hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan tuh nggak mau pernah menghakimin kok. Ingat ketika Yesus ketemu dengan perempuan yang suaminya banyak, apakah dihakimin? Berdosa lu, najis lu, bertobat lu. Dimaki-maki? Enggak kok.
Dia penuh belas kasihan. Ketika Yesus ketemu kedapatan dengan orang yang kedapatan berzina, perempuan yang kedapatan berzina itu. Anehnya kedapatan berzina, yang diperhadapkan hanya perempuannya. Lakinya kemana saya juga nggak ngerti itu. Nanti kita tanya di surga itu lakinya kemana ya. Apakah Yesus hakimi? Enggak kok. Tapi banyak orang Kristen ya, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling memiliki surga, merasa bisa pelayanan dan lain sebagainya. Ketika ada orang bersolah, kita tuding, kita hakimi begitu rupa. Tidak seperti itu hatinya Tuhan. Justru kita punya belas kasihan. Kita punya belas kasihan. Karena apa? Hati Tuhan semakin nempel dengan hati kita. Kelakuan kita, tindakan kita, sikap kita itu sama seperti Tuhan ketika kita berjalan di dalam hadirat-Nya. Kenapa? Kamu sudah mengalami proses namanya permukaan lewat padang gurun tadi. Kau mengalami kejadian buruk apapun yang kamu alami. Ini nyawa saya ini hampir selesai ini. Saya pikir Tuhan mau selesai hidup saya, wong saya nggak bisa jalan selama hampir 12 hari. Saya yang dipapah kemana-mana sama istri saya. Nah, puji Tuhan, karena ada penyakit yang lumayan ketika saya di MRI. Nah, puji Tuhan, Tuhan pulihkan kok. Ternyata Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup saya. Makanya saya pakai hidup saya setiap hari. Hanya pengen kenal Tuhan, pengen ngalami Tuhan. Motivasi saya udah gak pengen yang lain sampai hari ini. Motivasi saya hanya pengen nyenengin hati Tuhan kok. Ini nanti tanggal 30 saya pelayanan di Surabaya. Nanti kalau pengen ketemu saya, nanti ketemu di Surabaya, di Victory Surabaya ya, di Landmark, gedung Landmark. Nah, baru beberapa minggu yang lalu saya pelayanan di Surabaya itu hampir 2 minggu penuh. Dan hari ini baru pulang. Saya tuh senang sama orang Surabaya ini. Orang Surabaya ini haus dan lapar sama Tuhan. Ini beda lah. Ketika saya melayani di Surabaya itu orang yang haus dan lapar. Dan urapan begitu tebal di Surabaya. Karena memiliki orang yang haus. Ada orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Pingin lebih terus sama Tuhan. Dan saya berdoa heart of worship ini benar-benar memiliki hati yang dalam dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Sampai ngerti apa yang Tuhan mau. Seirama, seritme dengan Tuhan perjalanannya. Saya pingin setiap langkah saya ini seirama dan seritme dengan Tuhan. Saya pingin terus masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Makanya saya bangun hubungan saya dengan Tuhan setiap hari. Hampir tiap hari saya komitmen dengan Tuhan. Saya harus duduk diam di kaki Tuhan, hanya dengerin apa yang Dia mau. Saya nggak berdoa untuk kepentingan saya nggak fokus kepada kebutuhan saya. Seringkali malah saya doakan orang-orang yang konseling sama saya bawa dalam doa satu persatu, saya doain mereka masalahnya biar cepat selesai dan semakin cinta Tuhan. Sampai lupa kebutuhan saya sendiri. Saya lebih banyak diam di dalam hadirat Tuhan. Seperti Maria yang tinggal di dalam kaki Tuhan, dengerin Tuhan ngomong. Harusnya kehidupan Kristen yang sejati itu memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Kalau pingin dengerin apa yang saya ajarkan tentang kedalaman, keintiman, ada 10 seri saya ajarin itu. Itu membuat hati kita yang di dalam. Tahu nggak? Cara tercepat untuk kita mati terhadap diri sendiri adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Cara tercepat untuk kita pikul salib sangkal diri mati daging kalau kita setiap hari memberi hati kita sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Kau semakin memberi hatimu, kau semakin memberi pikiranmu, semakin kau memberi perasaanmu sama Tuhan, kau semakin hanya fokusnya sama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan kitab Yohanes. Biarlah Dia makin besar dan aku semakin kecil. This real realita itu. Kemuliaan yang semakin besar memancar dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, kalau dengerin khotbah saya kan beberapa akhir ini kan lebih manis, lebih lembut kan. Karena Tuhan ubah saya. Beda dengan sebelum waktu saya sakit. Semuanya ada proses lah. Saya berdoa ada proses-proses yang sedang Bapak Ibu jalan itu merubah yang di dalam hatimu. Merubah terus. Semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Yang kita kejar hari ini itulah perkenanan Tuhan. Mau ngejar apa kita? Bapak Ibu mau ngejar apa sih? Ada mungkin umurnya yang lebih tua dari saya. Saya baru ulang tahun. Umur yang ke-47. Mungkin Bapak Ibu umurnya ada yang 60, umur 70, mungkin ada yang di bawah saya dan lain sebagainya. Sesisa umur kita itu kita mau pakai untuk apa? Kita mau ngejar apa hari ini? Memang kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan bisnis usaha kita loh. Kita harus bekerja. Saya ini orang yang pekerja keras, saya ini orang yang gila kerja.
Tapi saya tahu prioritas saya apa. Saya tahu tujuan hidup saya apa. Bapak Ibu juga harus ngerti. Prioritas hidupmu untuk apa? Tujuan hidupmu untuk apa? Harusnya engkau ngerti ini. Kalau engkau ngerti, apa yang terjadi? Engkau tahu bagaimana memprioritaskan. Mana yang penting dan mana yang bukan. Engkau jadi orang yang bertanggung jawab dalam mengelola waktumu, mengelola hidupmu dengan baik. Saya berdoa hari ini Tuhan campur tangan, merubah sama di dalam hatimu. Engkau memiliki kerinduan, kelaparan akan Tuhan lebih daripada yang lain. Mungkin tadi sebelum ibadah, kamu sudah cinta Tuhan. Kamu sudah rajin berdoa. Setelah dengar apa yang saya sampaikan, kamu memiliki kerinduan lebih. Pingin kenal hati Tuhan. Dan pingin berjalan dipimpin oleh hadirat. Bapak Ibu, memang setiap orang itu bisa nyembah Tuhan. Semua orang bisa melayani Tuhan. Semua orang bisa khotbah. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam khotbahnya, dalam penyembahannya, dalam hidupnya. Harusnya kita bisa menghadirkan Tuhan. His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan melalui hidup kita. Kalau kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Saya di akhir-akhir ini, saya menikmati pengurapan yang powerful dalam hidup saya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya berdoa urapan yang Tuhan berikan kepada saya terimpartasi kepada Bapak Ibu. Semakin dipakai powerful, pengaruhmu semakin besar. Beda antara orang yang diurapin Tuhan secara His manifested presence, manifestasi yang hadirat Tuhan yang dimanifestasikan dengan orang yang tidak ngalami. Itu beda, pengaruhnya beda, otoritasnya beda. Pasti berbeda kok. Itu dimulainya di mana? Engkau memberi hatimu dipimpin oleh Tuhan step by step. Dan perjalanannya lewat padang gurun, lewat permukaan, meremukkan segala sesuatu yang di dalam hatimu. Dengerin baik-baik. Tuhan lebih tertarik dengan isi hatimu daripada semua yang kamu lakukan. Tuhan, kita nggak bisa suap dengan pelayanan kita. Tuhan nggak bisa kita suap dengan perbuatan baik kita. Ke gereja kita. Tuhan itu enggak melihatnya, Tuhan itu selalu melihatnya yang di dalam hati kita. Sampai kedalaman hati kita. Kenapa kok kita melayani? Kenapa kok kita berdoa? Dilihat apa sih, kenapa sih kok kamu melakukan? Benar-benar tulus mencintai aku apa tidak? Makanya di Ulangan 8 ayat yang kedua sampai ayat yang selanjutnya dijelaskan, bangsa Israel diizinkan lewat padang gurun untuk menguji hatinya. Kira-kira bersungguh hati mencintai dia apa tidak? Seperti ketika kita komitmen dengan pasangan hidup kita. Kalau kita ini komitmen dengan pasangan hidup kita, kita bisa keluar kota sendiri, keluar negeri sendiri, pelayanan kemanapun sendiri, atau bisnis, perjalanan bisnis sendiri, bisa. Tapi karena kita pegang komitmen kita dengan pasangan kita, kita nggak bakalan milih untuk jatuh dalam dosa. Bahkan melirik orang lain pun kita nggak ada. Kita tetap pegang komitmen kesetiaan itu. Semakin kita pegang komitmen itu, semakin kita tentunya semakin respect dengan pasangan kita. Dengan Tuhan pun juga sama. Kita harusnya memiliki komitmen yang berbeda. Jauh lebih dari apapun. Harusnya hati ini ya hanya untuk Tuhan. Tapi kan seringkali daging yang menguasai. Daging yang mengendalikan seringkali. Ya kita harus belajar itu matikan. Supaya hati kita nih hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Ketika kita ini semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami hubungan intim dengan Tuhan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semakin kita tentunya mengasihi pasangan hidup kita. Karena prinsip itu, kalau kita semakin mencintai Tuhan, ya tentunya kita semakin mencintai pasangan hidup kita. Itu satu paket kok. Tidak mungkin dong orang yang mencintai pasangan hidupnya, tidak mungkin orang yang mencintai pasangan hidupnya terus sengaja pingin serong, pingin selingkuh, itu namanya nggak cinta. Sama seperti kita dengan Tuhan. Semakin kita cinta dengan Tuhan, semakin kita beri waktu lebih banyak, kita mau berikan yang terbaik. Kita cinta dengan pasangan kita pingin beri waktu yang lebih banyak lagi. Kita pingin dengerin dia ngomong kadang. Kadang kita
hanya ngobrol bareng. Saya sering kali ngobrol bareng dengan istri saya, nggak ngapa-ngapain. Hanya ngobrol-ngobrol kita berdua, saling pandang-pandangan. Sekalipun kita nikah udah lama sekali, tapi saya komitmen dengan istri saya untuk pacaran setiap hari. Bangun hubungan setiap hari. Punya quality time yang lebih dari sekedar ngobrol, bincang-bincang yang lain loh. Saya pacaran setiap hari dengan istri saya. Saya ajarkan ini ke banyak-banyak orang. Dan kebanyakan orang timur ini, kita ini orang timur, susah untuk mempraktekkan seperti ini. Pak, orang tua aku dari Cungkok, dari keturunan Mao Zedong, Pak, wis nggak ada kayak begitu-begitu, Pak. Bilang I love you aja boro-boro, Pak, wis kuno. Tapi kita perlu membangun itu loh. Bayangkan ya, kita ngomong cinta Tuhan, tapi kita nggak mencintai pasangan kita, kan bohong. Kita ngomong bisa mesra I love you sama Tuhan. Loh, kamu sama pasanganmu nggak bisa I love you, kan bohong. Kan manifestasinya dari realita kehidupan fisik kita. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti orang yang paling pertama kali menikmatin hadirat Tuhan, menikmatin hidup kita yang diubahkan Tuhan adalah pasangan hidup kita. Dan semakin kita diubahkan, tentunya bukan hanya pasanganmu, keluarga besarmu, orang lain akan menikmati manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup semakin hari semakin powerful, semakin dahsyat. Amin. Diberkati? Yang diberkati angkat tangannya. Oke. Saya mau tutup dalam doa. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai bicara. Aku materaikan firman ini dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan, nempel dalam hati kami. Hamba-Mu berdoa untuk Heart of Worship Surabaya benar-benar menjadi pribadi yang menyembah Tuhan, mendedikasikan hatinya dengan Tuhan, nempel dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan, lebih dari atas rata-rata, sampai didapatin menjadi orang-orang yang seperti Bani Korah, yang haus dan lapar akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai. Saya mau berdoa Heart of Worship ini semakin diberkati, semakin berkembang, semakin memberi dampak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau berdoa untuk Bu Gembala, Bu Jenny, serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dan setiap jemaat dijamah Tuhan, yang ikuti ibadah online dijamah Tuhan, dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan sendiri bicara secara khusus, koreksi terus. Roh Kudus pimpin, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan lain, diubahkan dalam hadirat Tuhan semakin powerful dan dahsyat. Hamba-Mu berdoa, dan aku lepaskan anugerah Tuhan, kelimpahan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, melimpah-limpah untuk Heart of Worship. Hatinya benar-benar menyembah Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, membangun keintiman yang dalam dengan Tuhan. Hanya pingin nyenengin hatinya, hanya pingin ngenali apa yang Tuhan mau dalam hidup, hanya pingin berjalan dipimpin untuk nyenangkan hati Tuhan saja. Hamba-Mu berdoa, setiap orang yang dengar apa yang hamba-Mu sampaikan ini, tembus sampai kedalaman hatinya, mengubahkan seluruh hidupnya, mengubahkan seluruh cara pandangnya, dan Roh Kudus Engkau sendiri yang bekerja materaikannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ajarin Roh Kudus bergaul intim dengan Engkau, ngerti perasaanmu, ngerti maumu, ngerti kehendakmu, ngerti seleramu, sehingga setiap langkahnya tetap berjalan dalam hadirat Tuhan, seperti dipimpin oleh tiang awan dan tiang api dalam perlindungan ilahi, sampai garis akhir didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan aku lepaskan pengurapan itu turun in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah satu persatu. Jamah satu persatu. Jamah satu persatu. Tuhan urapi, Tuhan proteksi, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Tuhan bawa masuk dalam destinasi ilahi. Finish well, finish strong. Tuhan, mau berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil. Ngalami promosi, ngalami peninggian, berjalan dalam favor Tuhan, berjalan dalam kemurahan ilahi, berjalan dalam perkenanan ilahi. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin.